Selamat malam. Nah, malam ini kita coba ngebahas suspensi depan timor ya. Di depan saya ini udah ada karet support. Bentar, kita copot dulu ya. Copot dulu. Nah, ini ada karet support. Ini ada mangkok per. Ini pernya, dan ini sebreker. Lepas aja ini ya karetnya. Nah, ini banyak pertanyaan kan ya. Om Nandang, ini posisi top support ya, dicowakin ini arahnya kemana? Kalau standarisasinya dia arahnya, kalau masih per standar ya, arahnya tetap semua sama ke depan, arahnya ke dudukan sobreker bawah. Cuma kalau udah potongan, kayak per ini kan udah potongan ya, nantinya kan mengikuti titik ujung ininya nih, ujung temu per atas, ujung per atas sama ujung per bawah. Ini kan nanti posisi top support ini nih menentukan kecemberan. Maksudnya kecemberan tuh kemiringan sobreker. Nah, jadi kalau udah dipotong-potong pernya, ya mengikuti kemauan lurus chambernya dia gitu, dengan kondisi per yang terpotong. Satu itu. Kedua, masalah per. Kalau motong per nih ya, posisinya jangan di titik temu yang posisinya lancip kayak gini. Maksudnya lancip, bukan lancip sih sebetulnya, kemiringannya yang agak miring gitu loh. Makanya saya selalu menyarankan kalau potong per, ini titik temu ujung atas sama ujung bawah itu harus ketemu, harus pas. Itu satu ulir namanya. Ini nah, ini di sini nih potongan yang tepat. Biar apa? Biar ketika dia menekan, bantingannya tetap sama gitu loh, sesuai dengan standar walaupun dia sudah potongan. Nah, kalau kayak ini nih, ini potongannya kan ini asal potong aja, dia yang penting ketemu pendek aja gitu kan. Efeknya kemana? Ya ketika dia permain gitu kan, permain, bantingannya nggak seimbang gitu. Otomatis ketika ada dia ketika ada beban atau ada benturan, mobil jadi nggak stabil gitu. Satu itu. Yang kedua, masalah pemasangan per pada sobreker. Untuk timor tuh bukan agak unik dia. Nggak bisa main begitu masuk nih ya. Itu masuk dia plug gitu kan. Mangkoknya kan dia rata nih. Mangkoknya rata, dia hanya ganjilan karet aja tuh kan. Nggak bisa dia main blok gitu aja masuk, dianggap udah ini dia masuk gitu kan. Masuk, yang penting si karetnya ini udah masuk gitu, udah ngeplak, udah dianggap bener aja. Nggak bisa kalau timor. Lihat nih, timor itu untuk suspensinya itu punya top dia. Topnya mana nih? Lihat kan, dia kan miring tuh, mangkok bawah sama mangkok atas miring tuh. Topnya yang mana? Nah, yang disebut topnya timor untuk suspensi timor tuh nih, titik bulat ini nih, lingkaran ini nih titik topnya. Nggak bisa dia sembarang masuk, yang penting dia masuk gitu kan. Lihat nih kemiringan dudukan pernya. Nih kita pasang ya. Ini titik top, titik yang tadi ini dia harus sejajar dengan ke depan.
Ini kalau shockbreakernya yang merek tertentu dia ada lubangnya juga di sini. Dia harus ketemu nih. Lubang ini harus sinkron, lurus, dan biasanya lurusnya ke sini kedudukan baut gitu kan, tengah-tengah dudukan baut. Lihat kemiringannya ketika dia terpasang. Tuh. Sinkron kan? Jarak ini sama ininya itu sinkron. Jadi posisi per itu memang stabil gitu loh. Satu itu. Kedua, ketika per masih standar, ini masuk support nih. Dia keluar. Ini titik top semua ini. Garis lurus si cowok ini. Yang jadi masalah, suka ada yang nanya, "Om Nandang, mobil saya udah dispuring, tapi tetap Om lari kanan atau lari kiri gitu kan." Cek, saya bilang cek top supportnya, cowakan ininya. Ini kemana posisinya? Pernya udah potongan belum? Udah. Ya berarti ke arah mesin. Cuman yang jadi masalah, ini kan ke arah mesin nih. Yang jadi masalah, mereka itu nggak fokus terhadap mangkoknya. Kalau mangkoknya error, misalnya nih, dia asal ngeplak aja gitu kan, posisinya yang penting dia ngeplak, karena dia timur itu kan lurus tuh, mangkok bawahnya. Atasnya sih dia punya kecembungan gitu, lengkungan. Dia main masuk aja, mau bulak balik nih support kayak gimana pun tetap nggak bakalan ketemu chamber yang pas gitu. Jadi posisi shockbreaker ketika dipasang miring lah, efeknya ban berat sebelah karena posisi ban tidak merata napak ke aspal gitu. Nah makanya ketika mau pasang ini mangkok, pasang dulu pernya yang baik. Per ini kita abaikan dulu ya, potongan yang enggak sinkronnya. Setelah ini baru pasang nih karetnya nih. Karet cowok ini nih harus ngepas ke ujung per gitu. Dan baru masukkan support. Ini harus memang kalau pakai standar ini harus di-spres biar dia masuknya tuh pas. Karena di mangkoknya pun ini ada setengah lingkaran kan. Nih, untuk ngepas ke sini gitu. Kalaupun memang ada sih sebagian shockbreaker yang tanpa ada cowok ininya ya. Cuman nggak jadi masalah. Intinya si top ininya harus ngepas dengan titik top bawah gitu. Jadi biar dia duduknya presisi gitu kan. Nah, duduknya presisi seperti ini, lurus semua. Jadi jarak antara mangkok atas kanan dan kirinya semua sama gitu. Kalau beda udah pasti tekanan pernya juga nggak stabil karena tekanannya bebannya nggak sama gitu. Itu untuk masalah shockbreaker. Dan nah, untuk masalah per, kalau per misalnya udah dipotong, usahakan cari shocknya yang pendek. Karena untuk timur itu ada beberapa merek dan ada beberapa macam yang memang beda panjang. Malah kemarin memang sempat ada yang beli shockbreaker ke saya juga, katanya beda nih Om, karena dia belinya sebelah. Beda, ya pasti beda karena beda merek gitu loh. Tingginya beda ya memang beda. Nah kalau misalnya pernya memang sudah pendek begini, usahakan cari shockbreakernya yang pendek, yang segini, biar ketika mangkoknya masuk si per ini nggak oblak. Kalau kayak gini kan ini kepanjangan nih, shock asnya kepanjangan, otomatis kan ada space dia nih. Mau diikat kawat ini pun mau diikat tetap ada ketidakstabilan ketika dia main gitu loh. Ketika dia ada tekanan, ketika dia lepas, ini posisi goyang, otomatis mobil tidak stabil untuk suspensinya. Nah, sementara itu, masalah bunyi pun selalu ada resiko dari sini nih. Nih mangkok ini udah lebar lubangnya nih, otomatis ketika dia masuk ke shockbreakernya udah nggak presisi kan, nih kan. Dia bisa menimbulkan bunyi kalau misalnya ini udah nggak presisi, udah nggak kenceng gitu kan. Ini ketekan support, ketika dia belok kekerak ataupun misalnya ada bantingan, tekanan per kan tinggi, trak. Nah ini pun selalu ada resiko bunyi gitu. Intinya suspensi itu, kaki-kaki itu memang susah diprediksi. Tetap penanganannya harus dibongkar.
Nah, untuk masalah pemasangan showbreaker itu tadi yang saya bilang. Showbreaker akan awet ketika posisi chamberannya ini dia stabil semua. Titik topnya ketemu, pernya pemotongannya sinkron gitu kan, pemotongannya nggak bisa sembarang potong. Bisa dipastikan usia showbreaker akan awet karena memang dia mainnya memang center ke atas gitu kan. Enggak kalau misalnya chambernya miring dia kan agak kemiring, lama kelamaan kegesek jebol lah dia showbreakernya gitu. Jadi untuk patokannya mobil saya aja saya nggak pernah pakai showbreaker baru, saya selalu pakai showbreaker copotan gitu kan. Tapi ya alhamdulillah itu 2 tahun 3 tahun dipakai pun masih tetap dia nyaman gitu. Maksudnya showbreaker tetap aman karena kita utamakan dia ini center mainnya. Kalau misalnya posisi pernya dia udah nggak sinkron, mangkuknya udah nggak sinkron, otomatis kan walaupun memang tidak terlihat secara signifikan, dia tetap ada kemiringan ketika dia main naik turun gitu loh. Otomatis ngerusak seal, jebol lah, ada kebocoran pada oli showbreakernya gitu. Intinya ya semua memang mobil itu beda-beda, dan untuk Timor ini memang agak unik gitu. Termasuk dari support pun dia agak unik gitu ya. Dia nih walaupun makanya kenapa Timor itu supportnya ada topnya, karena posisi bautnya 4 rata. Ketika dia masuk mau gini tetap masuk, cuman yang membedakan nanti kemiringan chamber, karena lihat nih posisi lengkungan di sini tuh beda. Dan pastikan juga kalau beli support itu memang yang walaupun bukan ori, dia memiliki standarisasi kemiringannya sesuai dengan orinya gitu kan. Kalau misalnya dia tidak karena ada juga produsen yang membuat coaknya itu ya sembarangan, yang penting dia ada coaknya gitu aja kan. Nantinya error ke sistem chamberan. Tapi apapun masalahnya, kalau memang mau sinkron, kita abaikan merek support. Yang penting ketika dipasang kita cek kemiringannya, tingginya seperti apa, nanti center atau tidaknya posisi showbreaker berdiri di suspensi antara dudukan di sasis dan dudukan ke knuckle. Sementara gitu malam ini kita bahas suspensi depan dulu. Mungkin lain waktu kita juga akan membahas showbreaker yang belakang, suspensi yang belakang, biar apa ya, biar dalam penanganan tepat, ke spare part pun juga awet, dan ke kenyamanan pun dapat. Seperti itu. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih, selamat malam.